Bismillahirrahmanirrahim. Okay, everybody, for the students here. For the first time, I would like to say salutations for you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allow me to inform you that for today, we would like to discuss about the educational attitudes. Ya. Jadi hari ini itu kita akan membahas tentang educational attitude, tentang sikap pendidikan dari orang-orang asing, terutama orang Amerika. Bagaimana sih dan apa saja perbedaan pendidikan antara orang-orang Amerika dengan negara kita? Okay, that's right. Ada beberapa bagian. Dalam hal ini, I would like to divide it to become 5 items. Saya membagi menjadi 5 item di sini. For the first item here, it is diversity and education. Yang pertama adalah tentang diversity and education, perbedaan dalam dunia pendidikan. Dalam sistem pendidikan di sini, it is different with Americans education with our country that is non-standard curriculum. Ya, jadi kalau di Amerika itu ya, tidak serta-merta mengacu pada kurikulum yang ada. It is different with our culture, with our country. Berbeda dengan negara kita, yang setiap pergantian menteri itu pasti ada pergantian kurikulum. Dan sampai hari ini tidak ada satupun kurikulum pendidikan yang memberikan jaminan bahwa anak itu menjadi sukses, memberikan jaminan bahwa anak itu menjadi baik, bahwa anak itu memiliki penyerapan materi lebih daripada sebelum-sebelumnya, itu tidak ada. Yang pasti ada beberapa pandangan bahwa pergantian kurikulum itu untuk kemajuan dunia pendidikan. It is for the education. Nah, kemudian dari beberapa pakar itu menyampaikan dengan perubahan kurikulum tersebut, maka tidak lain yang menjadi korban adalah peserta didik kita. Gitu. Mereka harus bingung seperti apa mereka harus belajar dan lain sebagainya. Itu kalau di Amerika tidak begitu. Ya. Karena memang mereka punya diversity and education. Ya. Sistem pendidikannya berbeda dengan kita. And then for the second one here, participation in the classroom. Ya. Partisipasi siswa di dalam kelas. Kalau kita lebih banyak menggunakan metode ceramah. Jadi guru yang selalu berceramah memberikan materi kepada siswanya, sedangkan siswa hanya sebagai audien mendengarkan, duduk manis di bangku, menerima penjelasan-penjelasan dari guru yang berceramah tersebut. It is different with with Americans education, that for the American education always use discussion class. Ya. Kalau di kelas-kelas sekolah Amerika itu lebih banyak menggunakan discussion class, sehingga lebih banyak merangsang peserta didik itu untuk mengeluarkan ide yang ada di otaknya itu, tidak hanya terpaku ilmu yang diberikan oleh gurunya. Itu yang kedua. And then for the third, ya, yang ketiga adalah the teacher-student relationship, yaitu hubungan antara guru dengan siswa. In American, relationship between teacher and student here, it friends relationship, yaitu sebagai teman, sebagai mitra belajar. Berbeda dengan kita, bahwasanya seorang peserta didik harus menghormati gurunya. Sehingga dengan rasa hormat tersebut, beberapa orang menganggapnya bahwa kita akan merasa canggung ketika ingin mengeluarkan
ide-ide yang ada di otak kita. Kenapa? Karena ada batasan, there is limited between teacher and students there. Ya. Karena ada batasan antara guru dengan murid. Kalau di Amerika itu berbeda, karena guru dianggap sebagai mitra belajar, sehingga murid-murid pun bisa berkembang sesuai dengan bakatnya masing-masing. And then for the fourth, independence learning. Ya, independence learning itu maksudnya adalah responsibility of learning on students. Ya, jadi ketika kelas itu sudah mulai, maka penanggung jawab kelas itu adalah peserta didik. Berbeda dengan kita yang masih mengacu pada penanggung kelas tersebut adalah guru. Jadi apapun yang terjadi kepada murid, mau dibawa kemana, metode apa yang akan kita pakai, itu tergantung dari guru. Kalau di sana tidak, ya, karena semuanya itu, tanggung jawab kelas itu berada pada learning of students. Ya, siswa mau belajar seperti apa, tinggal guru memfasilitasi, tinggal guru memberikan dukungan terhadap siswa tersebut. And then for the fifth, this is the competitions. Ya, competition di sini adalah between student and others, can be competitive and cooperative. Ya, kalau pada tahun 1999 sistem pendidikan kita masih menggunakan sistem pendidikan kompetitif, di mana seorang teman itu adalah kompetitor kita. Jadi saingan, bagaimana nilai itu lebih tinggi, lebih baik daripada teman-teman yang lain, bagaimana ranking kita itu harus lebih baik dari teman sebangku dan lain sebagainya. In American it is different with our educations, karena di Amerika itu menggunakan dua aspek. Yang pertama adalah aspek kompetitif and kooperatif. Ya, ada kalanya seorang teman itu menjadi kompetitor kita, ada kalanya teman itu menjadi mitra untuk berdiskusi antara student dengan student yang lainnya. So from this education attitude, we can take the good thing and then we fade away the bad things. Ya, jadi dari beberapa pemaparan tentang educational attitude ini, kita bisa ambil manfaat yang sekiranya benar-benar bermanfaat untuk kita dan sistem pendidikan kita, dan kita buang sesuatu yang sebenarnya tidak menjadi perkembangan yang positif dalam sistem pendidikan kita. Ya, jadi kita pada prinsipnya harus bijak yang mana yang harus kita ambil dan yang mana harus kita buang. Begitu. Nah, itulah beberapa pemaparan tentang educational attitudes, tentang sikap pendidikan, ya, yang kita compare, ya, between American and Indonesian education. Terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa. Semoga bermanfaat. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.